Sebanyak 17 mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Jakarta, nekat menerobos jalur ilegal pendakian Gunung Pangrango. Melalui celah Gunung Mas, Puncak Cisarua, tanpa pemandu, para pendaki itu akhirnya tersesat dan terserang hipotermia. Satu di antaranya ditemukan tewas. Seorang lainnya sempat dinyatakan hilang pada hari Selasa, tanggal 6 bulan 12, 2016. Sekitar pukul 2 pagi, teriak minta tolong memecah kesunyian pagi buta di Kampung Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dengan napas terengah-engah, Niko Anugrah, 19 tahun, dan Mudiansah, 19 tahun, mengetuk berulang kali pintu rumah warga. Endai, 29 tahun, pemilik rumah terbangun dan menemui kedua mahasiswa asal Jakarta itu. "Pak, tolong teman saya, Pak. Tolong teman saya, Pak," ucap panik kedua pemuda itu kepada Endai yang masih menyeka matanya. Mendengar gaduh, tetangga Endai pun keluar rumah. Mereka menyambangi Niko dan Mudiansah yang terduduk lemas di teras rumah. Sedikit tenang, Niko pun bercerita. Ada 15 kawannya tersesat di tengah hutan Gunung Gede Pangrango. Satu di antaranya dalam kondisi tak bernyawa. "Teman saya meninggal, Pak. Tolong, Pak," ucapnya sembari menangis. Niko dan Mudiansah adalah 2 dari 17 pendaki asal kampus Bina Nusantara, Jakarta. Mereka nekat mendaki Gunung Gede Pangrango melintasi jalur ilegal Gunung Mas. Jalur ini dikenal para pendaki sebagai jalur pengantar nyawa. Kami yang berjumlah 17 orang naik pada hari Senin jam 12 siang. Kami lewat Gunung Mas, tidak laporan dulu. Awalnya tidak ada masalah. Sampai di Bukit Joglo, semua berubah. "Teman saya hipotermia, menggigil," ucap Niko yang ditemui radar Bogor di RSPG Cisarua. Satu pendaki yang tewas itu adalah Edward, 19 tahun. Menurut Niko, kondisi tubuh Edward terus melemah dan seketika tak sadarkan diri. Edward meregang nyawa sejak matahari tenggelam, hingga akhirnya Edward menemui ajal di Bukit Joglo pada hari Senin, tanggal 5 bulan 12 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar cerita kedua mahasiswa itu, Endai dan warga kampung Gunung Mas langsung bergerak. Mereka melaporkan kejadian itu kepada ketua RT, hingga ke desa dan meluas ke petugas Tagana. Keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 6 bulan 12 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tagana, Rapi, personil Polsek, dan Koramil setempat berkumpul untuk melakukan evakuasi. Sebanyak 30 personil tim gabungan itu dikerahkan menuju jalur yang dilaporkan Niko dan Mudiansah. Pendakian dimulai dengan menyusuri jalur yang digunakan 17 pendaki tersebut. Untuk mencapai lokasi, dibutuhkan waktu lebih dari 3 jam dengan medan terjal dan curam. Sepanjang perjalanan, tercatat ada 4 tanjakan curam di jalur neraka pendakian. Tim pun jatuh bangun untuk mencapai lokasi. Terlebih hujan mengguyur sejak pagi. Ditambah licin dan jarak pandang minim karena kabut, cukup menyulitkan, ujar Mayor Infanteri Robinson. Tim akhirnya tiba di lokasi para pendaki sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Di lokasi itu, ditemukan jenazah Edward terbujur kaku dijaga oleh 3 temannya. Sementara 11 teman yang lainnya menunggu di dalam tenda. Dari 15 pendaki yang selamat, ada 4 wanita yang ikut dalam pendakian. Kondisi mereka nampak lemah dan menggigil.
Hingga sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, jenazah Edward beserta para pendaki dievakuasi menuruni jalur yang sama. Tidak mudah untuk membawa jenazah Edward turun. Bahkan 3 kali jenazah Edward diturunkan menggunakan tali. Sedikitnya ada 3 turunan curam yang memaksa tim evakuasi melepas jenazah menggunakan tali seadanya. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, jenazah tiba di bawah. Jenazah dibawa ke RSPG untuk menjalani autopsi. Begitupun dengan ke-16 pendaki lainnya. Mereka menjalani pemeriksaan di RSPG. Setelah dinyatakan sehat, semua pendaki nekat itu dipulangkan ke Jakarta. Semua diperiksa dan dipulangkan. Tutup dan Ramil, Cisarua.